Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan yang tadi ya, karena Zoom-nya ini yang nggak berbayar, yang gratis. Jadi ya ini namanya ya kuliah online, kendalanya seperti ini. Biar nggak keburu habis lagi ya langsung aja. Materi selanjutnya adalah apa tadi proses pemberdayaan ya? Apa? Ini bukan proses pelaksanaan pemberdayaan Maaf ini belum. yang disampaikan oleh Mbak Rahma. Karena Mbak Rahma koneksinya terganggu, ya jadi lewat voice note saja. Monggo Mas Ian. Ya, kepada Mbak Rahma Afni Ardiani saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Ivani atas waktu yang telah diberikan. Yang selanjutnya yaitu proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan antara lain penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahapan penyadaran dilakukan dengan membentuk konsep diri yang positif atau menyingkirkan mental block melalui pelatihan pembentukan konsep diri atau motivasi diri dan mengenal potensi diri. Yang kedua, proses pengkapasitasan dan pendayaan dengan melakukan kegiatan partisipasif melalui pelatihan membuat toko online dan pelatihan menjahit. Dalam pelaksanaan Prodadisa, tim peneliti melakukan engagement atau pelamaran untuk mengenal masyarakat lebih dekat di luar program-program yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan Prodadisa ini, peneliti melakukan pertemuan untuk melakukan assessment, di mana dalam pertemuan ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan kekuatan untuk digunakan peneliti dalam mengembangkan skill yang dimiliki para warga binaan. Adapun langkah-langkah identifikasi masalah yang dipakai dalam Prodadisa ini adalah sebagai berikut. 1. Mengatur pertemuan dengan mengundang semua peserta. Yang kedua, mengajukan pertanyaan dan meminta beberapa peserta menjawabnya. Pertanyaan yang kami ajukan seputar potensi, masalah, dan kebutuhan. Yang ketiga, menulis jawaban dari warga binaan dengan yang memberikan respon. Yang keempat, melakukan pembahasan dan konsultasi pembuatan item sebelum disebarkan pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, mencetak dan membagikan hasil pengolahan identifikasi masalah. Setelah itu, mengklarifikasi beberapa pilihan yang mereka butuhkan. Yang keenam, mengelola perolehan ide keinginannya yang disesuaikan dengan potensi mereka. Setiap warga binaan harus menerima hasil kesepakatan bersama. Untuk yang kedua, bisa digeser. Slide-nya ya. Pelatihan yang diminati dalam Prodadisa ini adalah yang pertama soft skill. Pelatihan ini diawali dengan pengantar bahwa soft skill merupakan follow up dari assessment. Kegiatan dalam Prodadisa ini antara lain adalah training motivasi, toko online, menjahit, anyaman bambu, dan kerajinan kulit. Minat dan kebutuhan yang paling diminati yaitu soft skill bagaimana menjadi wirausaha yang sukses, menghilangkan mental block dan kreatif. Serta ingin sukses, tetapi juga berharap keseriusan dan keberlanjutan. Trik yang disampaikan pemateri adalah yang pertama, niat yang baik dari seorang pengusaha, yaitu berpikir soal keyakinan dan kreatif. Yang kedua adalah kerja keras, dan yang terakhir adalah memanfaatkan apa yang dimilikinya. Yang kedua, yang diminati adalah bisnis online. Ini merupakan kelanjutan dari pemaparan soft skill. Kemudian fasilitator mengembangkan beberapa alternatif untuk dilakukan pelatihan tambahan, yakni praktek membuat toko online secara kondusif yang waktunya lebih fleksibel disesuaikan dengan waktu luangnya warga. Difabel Daksa sebagai penjual harus jeli dalam mengembangkan produknya agar konsumen tidak kecewa, yaitu dengan pelatihan service excellent atau layanan prima. Karena peserta dampingan Prodadisa memiliki potensi yang harus dikembangkan, skill dalam menjahit, menganyam, atau catering belum bisa dipasarkan lebih luas jika hanya mengandalkan cara konvensional. Yang ketiga adalah pelatihan menjahit. Kegiatan pelatihan menjahit ini dilakukan dengan menjadikan Lawe sebagai lembaga sosial non-profit
untuk menjadi fasilitator dalam pelaksanaannya. Sebelum praktek, melakukan penyadaran dengan engagement dan assessment untuk menumbuhkan inisiatif dan kesadaran masyarakat. Tumbuh kontrol pada proses perubahan. Beberapa manfaat di atas menjadi acuan tim untuk bisa melakukan proses pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat yang partisipatif, sifatnya bottom up, bukan top down. Demikian presentasi dari kelompok 3. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saya sampaikan pada Mbak Rahma atas keusahanya ya, artinya nggak ada sinyal, tetap kemudian berusaha menyampaikan lewat voice note. Itu adalah sebuah usaha yang patut diapresiasi menurut saya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, oke. Untuk terakhir, kesimpulan tentang program Prodadisa ini adalah hasil dari proses ini bahwa penyandang difabel dilakukan dengan proses penyadaran dan pengkapasitasan atau memberi daya pada mereka. Proses maksudnya ini gimana nih? Kok aku nggak paham? Mungkin Mas Ian bisa memberi kesimpulan. Ntar kemudian saya simpulkan lagi dari Mas Ian biar enak. Ya, jadi inti dari sini kesimpulannya adalah yang pertama, kita mendapatkan poin bahwa proses penyadaran dengan engagement bertujuan untuk membangun restu atau melamar hati masyarakat dampingan. Nah, yang kedua, proses assessment sebagai proses penyadaran potensi masalah dan kebutuhan mereka lebih bisa mandiri tanpa harus tergantung pada lingkungannya. Yang ketiga, proses pemberdayaan dengan memberikan pelatihan soft skill dan pendampingan strategi, juga memberikan praktek membuat toko online dan peralatan bagi difabel. Dengan usahanya difabel bisa hidup mandiri dari segi ekonomi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi dan keluarga. Menumbuhkan semangat baru bagi difabel untuk tetap eksis dan survive dengan keadaan mereka, juga untuk mengangkat moral dan kemampuan bersosialisasi. Ya, gimana jadinya? Ya, yang udah Mas Ian tadi simpulkan lah. Jadi tujuan dari engagement itu adalah supaya ada komunikasi dua arah. Jadi kita tahu apa yang diinginkan oleh difabel-difabel ini, dan difabel juga tahu apa yang kita inginkan. Jadi engagement itu kan komunikasi dua arah. Jadi supaya tahu, tidak ada kesalahpahaman selanjutnya antar. Jadi saling memahami. Begitu mungkin. Jadi kiranya mungkin seperti itu dari kelompok kami. Kira-kira dari teman-teman ada yang perlu menambahkan atau bagaimana? Atau memberi tambahan, ada yang kurang atau bagaimana? Apakah ada? Jika tidak ada, mungkin cukup. Saya mohon maaf mewakili kelompok 3, terutama diri saya sendiri, atas ketidaknyamanan atau kekurangan dalam presentasi ini. Jadi ini sepertinya saya perdana presentasi menggunakan Zoom ini. Jadi kekurangannya saya mohon maaf. Mewakili kelompok 3 juga. Semoga teman-teman bisa menerima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.